Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita jumpa lagi dengan saya, yaitu Budi Hartono, di mata kuliah saya, yaitu Logika dan Algoritma Pemrograman. Baik, pada minggu ini atau pada pertemuan yang keempat ini, untuk mata kuliah Logika dan Algoritma, saya akan membahas mengenai instalasi software daripada Turbo Pascal yang akan kita gunakan sebagai toolnya atau sebagai alatnya. Itu adalah instalasi software dan perintah-perintah dasar di dalam Pascal. Tapi sebelum lebih lanjut saya bahas mengenai instalasi ini, ada baiknya saya sampaikan dulu mengenai tujuan daripada pembelajaran ini. Adapun tujuan daripada pembelajaran ini adalah yang pertama, diharapkan nanti mahasiswa mampu untuk menginstalasi software yang digunakan dengan cara yang baik dan benar. Saya kira Anda semua untuk menginstalasi sudah cukup paham ya, tidak perlu ditutur secara detail satu persatu. Yang kedua, mahasiswa mampu dan mengerti perintah-perintah dasar dalam pemrograman khususnya Pascal. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan perintah-perintah dasar untuk membuat program dasar dalam pemrograman secara umum dan khususnya pemrograman Pascal. Ya. Materi pokok untuk hari ini yaitu mengenai software Turbo Pascal, ya, software mengenai Turbo Pascal, struktur pemrograman Pascal. Yang kedua adalah perintah dasar dalam Pascal, terus program dasar yaitu inputnya, yaitu program dasar input dalam Pascal. Ya. Ini materi yang akan kita bahas untuk hari ini adalah seperti ini. Baik, kita masuk ke materi yang pertama. Untuk instalasi nanti silakan Anda bisa masuk ke aplikasi ini. Bagi Anda yang belum memiliki ini sudah saya sharing di Google Drive ya. Silakan nanti Anda bisa lakukan di sini untuk sharingnya, sudah saya berikan ini, tinggal masuk di sini. Nanti di sana ada Turbo Pascal ya, Turbo Pascal di sini ya 7.30 ini yang dalam bentuk yaitu belum terekstrak ya ini ya, maupun Pascal ini belum terekstrak ya, belum terekstrak. Nanti silakan Anda ekstrak dulu. Setelah diekstrak ya, nanti setelah diekstrak akan muncul yaitu bin unit install sama Pascal. Nah, ini kalau sudah diekstrak Pascalnya seperti ini. Ini yang menggunakan versi 32 bit. Jadi diperhatikan dulu laptop Anda, apakah Anda gunakan 32 bit sistemnya ya, ataukah Anda gunakan yang 64 bit. Kalau 64 bit saya sarankan Anda untuk install yang ini, yaitu TP dalam kurung yaitu WDB 7.3.0 setup ini. Ya ini. Ini dari ini diekstrak dulu, setelah diekstrak nanti munculkan hasil ini. Setelah itu nanti kita double klik untuk sudah jalan seperti itu ya. Nah ini cara untuk instalasinya adalah seperti ini. Cukup mudah, silakan Anda masuk ke Google Drive, sudah saya sediakan. Anda tinggal Pascalnya yang ini, yang ada ekstraknya, RAR-nya ini ya, kita copy. Silakan Anda copy di drive D maupun di drive C ya, kalau 32 bit laptop Anda. Setelah itu tinggal klik kanan saja, ya, klik kanan. Nah, jadi caranya adalah seperti ini, saya sampaikan di sini bentuknya adalah seperti ini, contoh nih ya. Nah, ini saya tampilkan. Di sini yaitu sudah ada Pascalnya, nanti Anda tinggal klik kanan di sini ya, tinggal klik kanan, diekstrak. Nah, diekstrak here. Setelah diekstrak here ya, di sini saja bias to all. Nah, ini ya. Nanti muncul bin, unit sama instalasi ini. Nah, ini sudah muncul seperti ini. Nah, di sini di bin ini nanti Anda double klik ya, double klik di bin, dicari yaitu ada tpx.exe. Nah, ini ada tpx aplikasi. Nah, ini tpx-nya. Ini yang untuk versi 32 bit ya. Kalau untuk versi 32 bit silahkan ini sudah jadi, silahkan Anda nanti di double klik pada TPX ini. Nah, ini sudah selesai. Untuk yang kedua yaitu kalau Anda menggunakan ini yaitu di sini TPDB ini ya tadi ya sudah diinstal dulu ya ini ya, catatan sudah ini terinstall tadi ya, karena kalau saya install ini agak sedikit lama dikit ya. Maka di sini nanti Anda bisa cari di ini ya, di main. Nah, di main. Main ya. Kalau sudah ada TPWDBR2, ini double klik saja. Nah, ini double klik. Nah, ini berarti sudah jadi, sudah masuk di sini. Ini aplikasi daripada Turbo Pascalnya sudah terbuka ini seperti ini. Ini aplikasi Turbo Pascalnya sudah terbuka, bentuknya adalah seperti ini. Oke, saya kembali ke utama. Nah, ini. Itu tadi ya, untuk installnya adalah demikian. Untuk 32 bitnya sudah, 64 bitnya sudah, dari ini sudah diekstrak. Ya, ini sudah saya ekstrakan, tinggal dijalankan saja ini ya, double klik yang ini aja sudah cukup ya. Kalau sudah, tadi sudah ya, Anda cari nanti di
Itu kelas telah diinstal, di situ ada di drive C-nya itu ada tpwdb, di sini Anda cari directory main. Pada directory main ada tpwdbr tadi ya, kita double klik nanti sudah akan terbuka yaitu jendela daripada Pascal ini. Tadi sudah saya praktekkan, bentuknya adalah seperti ini. Ini tampilan awal daripada program Pascal adalah seperti ini. Ini tampilan awalnya adalah seperti ini. Oke ya, kita lanjut. Nah, di menu utama itu terdiri dari beberapa hal, yaitu ya untuk filenya di sini ya, begitu Anda buka filenya, saya kira sudah cukup paham semuanya. Di sini ada new untuk membuka lembar kerja baru, open berarti di sini untuk membuka file yang pernah dibuat sebelumnya. Ada save maupun save as ya, sama ya, untuk menyimpan lembar kerja baru atau simpan lembar kerja dan beri nama baru. Ini ada keterangan save. Change dir ini untuk pindah direktori, yaitu untuk aktif di dalam direktori. Umpamanya di sini Anda mau menyimpannya itu kalau tidak di aktifkan change dir-nya ini berarti nyimpannya akan di direktori bin sama dengan di drive asalnya tadi. Install software-nya di mana, di situ akan diletakkan di bin ya, diletakkan di bin. Nah itu. Nah, untuk itu kalau Anda kepingin menyimpan di drive yang berbeda, maka Anda bisa lakukan change dir ini, yaitu pindah ke direktori yang atau folder yang aktif atau tempat penyimpanan di drive data maksudnya seperti itu. Print untuk cetak atau printer setup untuk mengatur printernya, ke dosel yaitu ke mode command prompt ya, mode command prompt. Exit berarti atau ALTX ini berarti Anda keluar dari aplikasi program Pascalnya. Jadi kalau mau keluar file dipilih exit atau ALTX, ini sudah keluar dari program aplikasi Pascalnya. Nanti ada juga yang paling utama adalah ini ya, Ctrl F9 ya, atau run. Ctrl F9 ini adalah untuk menjalankan program yang kita buat. Jadi untuk menjalankan program yang sudah pernah kita buat, nanti kita bisa menggunakan Ctrl F9. Ini perintahnya adalah seperti ini. Yang perlu kita perhatikan sebelum kita menuliskan program Pascalnya yaitu struktur daripada program Pascal ini. Nah, struktur program Pascal ini terdiri 3 hal. Yang pertama ada bagian judul, yaitu judul programnya. Yang kedua bagian deklarasi, nanti deklarasinya cukup banyak, nanti satu persatu kita bahas ya untuk deklarasinya sesuai dengan perjalanan waktu. Ya, nanti mungkin kita akan gunakan deklarasi yang sifatnya masih sifat sederhana dulu, yaitu ada deklarasi variabel maupun konstanta. Untuk tipe, label, dan prosedur atau function nanti berikutnya ya. Yang ketiga adalah bagian utama program ini ya, bagian utama programnya. Kita akan lihat sekarang judulnya seperti ini ya, supaya nanti Anda tidak memahami di sini ya. Nah, untuk bagian utama ini harus diawali dengan kata begin ya, diawali dengan kata begin atau statement atau pernyataannya apa, baru diakhiri dengan n titik. Nanti juga ada n titik koma, berarti belum berakhir di situ ya. Ada juga n titik. Ini n titik ini berarti sudah berakhir seperti itu. Ya, ada titiknya. Nah, ini contoh implementasinya adalah seperti ini ya. Ini program ini judulnya. Cari luas segi 4. Ini menghitung luas segi 4 ini hanya sebagai komentar ya, ini komentar. Ini ada komentarnya. Ini supaya istilahnya apa ya? Kita buat catatan seperti itu. Ada catatannya supaya kita tidak bingung, apa sih ini? Oh, tentang menghitung luas 4 persegi panjang. Ini komentarnya saja. Bagian deklarasi. Kalau Anda mungkin sudah hafal, nggak perlu ditulis ini, tidak apa-apa. Nah, ini bagian judulnya. Program cari luas segitiga ya. Judulnya dan ini tidak match ya, nggak pas ya. Mencari luas segi 4 tapi di sini luasnya segitiga. Mohon maaf ini salah ini ya. Cari luas segitiga. Nah, ini cari luas segitiga ya, cari luas segitiga. Ini bentuknya seperti ini. Ya, cari luas segitiga. Terus kalau sudah judul ini ditulis yaitu dalam keadaan menyambung, tidak boleh terpisah ya, tidak boleh terpisah. Artinya tidak boleh ada spasi kosong. Nah, ini program spasi, ini judulnya harus ditulis nyambung seperti ini, ya nyambung seperti ini. Unit sistem CRT kita menggunakan unit sistemnya, ada variabel, ini ada deklarasinya di sini bagian deklarasi alas tinggi tipenya adalah integer, luas tipenya real. Ini variabel dan alas ini tipenya adalah integer. Yang minggu kemarin sudah saya jelaskan mengenai tipe data yang ada di dalam Pascal. Ya, untuk alas sama tinggi ini tipenya integer itu bilangan bulat, luas dan ini tipenya real. Real berarti bilangan pecahan. Jangan lupa berakhir dengan tanda titik koma. Nah, ini bagian deklarasi. Yang ini mulai dari begin sampai dengan n ini disebut dengan bagian utama daripada sebuah program. Ini bagian utamanya adalah seperti ini. Ini bagian utama atau statementnya adalah seperti ini. Ini contoh penulisan programnya adalah seperti ini. Ya, contoh penulisan programnya adalah seperti ini.
Sekarang yang perlu diperhatikan judul program. Pada judul program ini digunakan untuk memberikan nama program. Kalaupun judul itu tidak dipakai pun juga tidak ada masalah. Ya, judul kalau nggak dipakai pada digunakan ya boleh-boleh saja. Ini sifatnya opsional. Tapi sebaiknya judul dituliskan. Ya, jika ditulis harus diletakkan pada awal daripada program ya, dan diakhiri dengan tanda titik koma. Ini untuk menuliskan judul. Contoh penulisan judul yang benar adalah program latihan titik koma. Program ini spasi latihan, ini nggak boleh ada spasi kosong, input output ini. Kalau mau menyambung pakai underscore ya ini ya, jadi program latihan underscore 1 output. Nah ini cara menuliskan judul adalah seperti ini. Jadi kalau ada kepenulisan judul adalah seperti ini ya, judulnya adalah seperti ini. Deklarasi bagian ini menjelaskan atau memperkenalkan secara rinci semua data yang akan digunakan pada suatu program. Ini deklarasinya. Ada deklarasi label, ada deklarasi konstanta tadi ya. Ada deklarasi tipe, ada deklarasi parabel. Saya baru tadi menggunakan deklarasi parabel ini ya. Untuk prosedur, fungsi, deklarasi tipe maupun yang lain nanti akan dibahas seiring dengan waktu berjalan. Ada pernyataan tadi diawali dengan ini ya, begin dan end tadi ya sudah ya, untuk pernyataan yang ketiganya tentunya tadi sudah. Nah, ini. Aturannya setiap akhir pernyataan diakhiri dengan tanda titik koma. Jadi di dalam penulis Pascal ini setiap kita sudah selesai nulis berakhir dengan tanda titik koma. Kecuali akhir program diberi dengan tanda titik yang N tadi ya. N tadi diberi tanda titik. Kalau yang lainnya kita gunakan yaitu tanda titik koma. Nah ini. Komentar, tadi ada komentar ya. Komentar itu diawali dengan tanda ini. Kurung kurawal. Kurung kurawal ini kalau satu, kalau banyak bisa diberikan kurung buka, bintang, terus bintang kurung tutup. Ini kalau komentar lebih dari satu. Kalau satu huruf, satu baris maksud saya, itu ya kita gunakan kurung kurawal saja. Jadi komentar ini adalah keterangan yang diberikan untuk keperluan dokumentasi saja, ya untuk dokumentasi, untuk catatan saja. Tidak menghasilkan tindakan apapun, ya tidak berpengaruh terhadap jalannya program. Ya, ini tidak ada hubungannya dengan program. Ini hanya sebuah komentar saja. Supaya tidak dibaca dengan program, maka kalau komentar itu harus diawali dengan tanda kurung kurawal ini. Ya, tanda kurung kurawal ini kalau satu. Kalau banyak umpamanya situ ya, ini maka ditutup dengan kurung buka ya, bintang, terus komentarnya apa baru ditutup dengan bintang kurung tutup. Ya, seperti itu. Identifier atau pengenal ya. Jadi di dalam sebuah deklarasi tentu kita akan menggunakan identifier atau pengenal ya. Jadi merupakan identifier yang didefinisikan sendiri oleh programnya, oleh pemrogram atau programmernya. Jadi identifier ini atau pengenal ini yang membuat ya kita sendiri, yang mendeklarasikan kita sendiri, yang memberi nama kita sendiri atau programmernya. Nah, di sini programmer mempunyai kebebasan untuk menentukan nama identitasnya dengan syarat nama tersebut tidak sama dengan identitas standar yang telah ditetapkan oleh reservoir word ya, yang sudah ada di dalam Pascal. Jadi Anda nggak boleh memberikan yaitu ini identifier dengan sama dengan perintah di dalam Pascal. Nantinya akan jadi bangun apakah ini sebuah identifier ataukah ini sebuah perintah. Nah, ini perintah-perintah ini jadi dipergunakan ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, syarat untuk memberikan identifier atau parabel ini yaitu diawali dengan huruf, tidak boleh dengan angka ya, tidak boleh ada spasi atau spasi blanknya, kosongnya, tidak boleh menggunakan reservoir tadi sudah, tidak boleh menggunakan simbol khusus ya. Kecuali underscore, tanda garis bawah. Maksimal itu 63. Nah, untuk ini nggak perlu kita gunakan sampai 63 karakter atau 63 baris ya. 63 huruf maksudnya seperti itu. Ini yang dimaksud dengan ini. Jadi ini tidak boleh digunakan N. Ini karena ini perintah. Ini perintah apa? Perintah Pascal ini nggak boleh digunakan untuk identifier. Begitu juga dengan ASM, begin, array, case, konstanta, konstruktor ini tidak boleh digunakan untuk yaitu identifier atau pengenal di dalam Pascal. Karena ini adalah perintah. Maksudnya seperti itu. Jangan sampai terjadi yaitu overlapping seperti itu. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya? Baik, kalau bisa dipahami. Sekarang ada perintah-perintah dasar di dalam Pascal. Jadi perintah yang pertama adalah write ya. Ini bisa dituliskan tag atau tulisan atau sebuah variabel di sini ya. Dan perintah untuk menampilkan atau cetak ya di layar monitor tanpa pindah baris. Ya, tanpa pindah baris itu kalau kita mencetak ya terus langsung barisnya ada di sebelah kanannya. Itu.
Kalau bright line ini teks atau tulisan diikuti dengan parabel, perintah untuk menampilkan atau cetak di layar monitor lalu pindah baris ke bawah. Setelah kita menuliskan ini, maka ini ya promnya tadi ya atau kursornya tadi pindah baris ke bawah. Kalau ini tidak. Untuk lebih jelasnya adalah perhatikan ini. Kalau saya menuliskan bright ya, bright namaku Budi, maka kursor ini terakhir berada di sebelah sini. Ketika saya menuliskan bright rumahku Demak ini tadi, ini ya berarti dia berada di sebelah kanannya lagi. Jadi hasilnya nanti namaku Budi, rumahku Demak seperti ini. Ini hasil yang didapat karena kita mencetak dengan menggunakan yaitu perintah bright. Beda dengan bright line. Bright line namaku Budi. Setelah kita mencetak kalimat namaku Budi, ya, setelah mencetak kata namaku Budi, dia kursor akan pindah ke bawahnya. Bright line apa? Rumahku Demak. Maka kursor juga pindah ke bawahnya. Maka hasilnya adalah namaku Budi, rumahku Demak. Inilah beda antara bright dan bright line. Kalau bright dia mencetak akan terus di samping kanannya, ya terus gitu diikuti ke kanan terus begitu ya. Kalau bright line dia akan mencetak setelah itu dia pindah baris ke bawahnya. Ini dasar daripada istilahnya apa ya perbedaan utama antara bright dan bright line. Bedanya adalah di sini. Sudah jelas jadi ya. Jadi hasilnya yang didapat kalau LN itu turun ke bawah jadi 2 baris, kalau bright saja hanya 1 baris seperti itu. Oke, yang kedua adalah read atau readline. Read atau readline untuk membaca sebuah variabel. Digunakan untuk memasukkan atau input data yang lewat keyboard dalam satu variabel ya. Jadi sintaknya adalah read di sini ya, pada start ini posisi kursor tidak pindah ke baris selanjutnya. Sama ya. Kalau read itu sama dengan bright tadi, kalau readline itu sama dengan yaitu bright line tadi. Bedanya ya situ ya, pindah baris tadi. Nah ini. Bright, masukkan nama Anda, read nama. Maka read nama ini ketika dia membaca nama ini, yaitu masukkan nama ditampung ke dalam suatu variabel yang bernama nama di sini, di mana nama sudah kita deklarasikan tipenya string. Ya, ini ya akan ada di sebelah kanannya. Nah, sebelah ini, sebelah kanannya. Ini karena posisinya bright, yaitu read nama. Beda dengan ini, bright masukkan nama Anda, readline. Ini readline. Ketika dia menggunakan readline, kursor berada di sebelah bawahnya. Nah ini, membacanya langsung dia letakkan di bawah. Kalau di sini di sebelah ini ya, sebelahnya nanti tulisannya selanjutnya ada di sebelah I ini. Tapi kalau ini di bawahnya. Ini beda antara read sama readline. Tadi ada bright sama brightline. Bedanya adalah di situ. Oke, read key ini untuk pembacaan sebuah karakter dari keyboard, tapi tipe data yang dihasilkan adalah karakter hanya satu huruf saja. Misalnya ada press any key to continue, tekan sembarang tombol. Ini biasanya adalah read key. Sekarang kita akan masuk ke dalam sebuah runtunan atau sequential ya. Jadi runtunan di sini adalah struktur algoritma paling dasar yang berisi rangkaian instruksi yang diproses secara sequential, urut, yaitu satu persatu. Mulai dari instruksi pertama sampai instruksi terakhir, yang berarti tiap barisnya hanya dikerjakan satu persatu tanpa ada loncatan atau perulangan, dilakukan sekali tiap instruksi. Nah, ini yang dimaksud dengan runtunan atau sequential. Bentuk umumnya atau runtunan ini adalah bentuknya seperti ini ya, runtunan atau sequential ini. Ada instruksi pertama, kita lanjutkan dengan instruksi yang kedua, dilanjutkan dengan instruksi yang ketiga, instruksi yang keempat, instruksi yang kelima, sampai instruksi seterusnya. Jadi runtunan atau sequential ini akan mengerjakan proses satu persatu mulai dari instruksi pertama ya, instruksi kedua, selanjutnya instruksi ketiga, keempat sampai instruksi yang terakhir. Ini artinya apa? Bahwa tiap baris hanya dikerjakan satu persatu tanpa ada loncatan atau perulangan yang dilakukan tiap kali. Karena nanti ada suatu saat program itu dari instruksi 1, instruksi 2 bisa saja loncat ke bawah ke instruksi 5. Atau dari 2, 3, 4, 5 kembali lagi ke atas instruksi yang nomor 2. Itu bisa terjadi hal demikian. Atau setelah mengerjakan 1 nomor 2 dia tidak mengerjakan 3 tetapi dia mengerjakan nomor 4. Setelah nomor 2 dikerjakan, mengerjakan nomor 3, 4 tidak dikerjakan, langsung menuju ke 5. Nah, ini ya, nanti yang akan kita bahas pada minggu berikutnya, yaitu mengenai kontrol program di dalam percabangan maupun pengulangan. Untuk sementara kita gunakan yang sifatnya urut dulu atau runtunan dulu. Nah, contoh program sederhananya adalah seperti ini. Contoh program sederhana tanpa judul dan deklarasi. Kalau kita membuat program itu ya
seandainya tidak ada judulnya, itu pun juga tidak ada masalah. Contoh program saudara tanpa adanya judul dan deklarasi. Kita menggunakan kata begin, ya, tanpa ada judulnya, tanpa ada deklarasi. Begin, Breadland, namaku Budi, ya gitu ya. Breadland, rumahku Demak, Redland. Nah, ini programnya adalah ini, hasil yang didapat adalah seperti ini. Jadi ketika ini kita simpan, kita jalankan ya, nanti kita akan coba untuk menjalankan ini ya, kita jalankan. Nah ini Turbo Pascal langsung jalankan, yaitu namaku Budi, rumahku Demak. Ini langsung sudah tersimpan di sini. Ini ya, hasilnya adalah seperti ini. Ya, namaku Budi. Nanti kalau cara penyimpanannya tadi sudah ada, nanti kita akan praktekkan coba ya. Nah, ini hasil yang didapat. Nah, kesalahan yang terjadi itu di dalam kode program itu seringkali kita membuat ini ya, kurung buka, kurung tutup ini, kurung buka maupun kurung tutup ini ada di angka 9. Nah, ini biasanya di ini kurung siku, ya, kurung besar maupun kurung ini ya, lebih besar lebih kecil. Ini diperhatikan bahwa kurung tutup, ya, kurung buka, kurung tutup ini diambil dari angka 9 dan 0, ya, di angka 9 dan 0, bukan pada angka yaitu di bawah, yaitu keyboard bukan ini ya, bukan keyboard di bawahnya ya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan adalah seperti itu. Nih. Kita kenal variabel. Nah, mengenal variabelnya di situ ya, pengenal variabelnya. Oke ya. Variabel adalah suatu tempat yang digunakan untuk menampung data atau konstanta di memori yang mempunyai nilai yang dapat berubah-ubah selama proses program. Jadi kalau tipe di sini variabel itu adalah berubah, dia berubah-ubah. Kalau konstanta nanti sifatnya tetap. Nah, variabel ini terkait dengan deklarasi. Jadi kalau kita membuat sebuah variabel berarti kaitannya adalah dengan suatu deklarasi. Bentuk umumnya adalah di sini ada variabel 1, variabel 2 dan seterusnya diikuti dengan tipe data. Ini bentuk umumnya adalah seperti ini. Variabel 1, variabel kedua dan seterusnya ada tipe datanya. Atau contoh seperti ini. Nama variabel 1 yaitu titik 2 tipe data. Jangan lupa berakhir dengan tanda titik koma. Nah ini penulisannya itu boleh kalau sama, tipe datanya itu sama, boleh variabel 1, variabel 2 dan seterusnya. Itu kalau tipenya sama boleh satu baris. Tapi kalau beda tipe, ini Anda harus menggunakan banyak baris. Yaitu umpamanya nama variabel 1, tipe datanya umpamanya di sini string, di sini integer, di sini adalah real, maka beda-beda. Bisa dipahami ya? Jadi kalau tipe datanya itu sama, boleh ditulis satu baris. Kalau beda harus ditulis dengan banyak baris. Ini bedanya adalah seperti ini. Nah ini, nama string, alamat string, ini sama. Ya, sama ya, sama. Sama-sama tipenya string, tapi ditulis dalam dua seperti ini juga boleh. Ya boleh. Mau ditulis jadi satu, nama, koma, string itu juga boleh. Ya, nama, koma, alamat, koma, string itu juga diperbolehkan. Jadi untuk penulisan variabel ini boleh ditulis dalam banyak baris, boleh ditulis dalam satu baris seperti itu. Untuk lebih efektifnya ya kita sebaiknya menulis dalam satu baris. Nama, koma, alamat, string. Daripada kita tuliskan nama, string, titik koma, alamat, titik 2, string, titik koma lagi seperti itu. Ini yang dimaksud dengan variabel. Variabel ini dirujuk nanti di sini dibaca oleh readline. Ada nama di sini ya, readline nama. Ini variabel. Nah ini sudah kita deklarasikan. Ini namanya deklarasi variabel. Nama ini tipenya string. String artinya apa? Bahwa nama nanti hanya bisa diisi dengan huruf, alfabet, angka maupun sebaiknya. Tapi kalau nanti di sini kita isi dengan integer, artinya bilangan bulat, berarti nama itu harus diisi dengan angka. Kalau diisi dengan ABC enggak bisa. Maksudnya adalah seperti itu. Nah ini antara variabel bentuknya seperti ini. Contoh programnya, jadi kalau kita akan membuat program, langkah-langkah yang akan kita lihat atau kita catat itu pencatatan transaksi penjualan sebuah toko kelontong dengan inputan nama barang, harga barang, jumlah barang terjual. Total adalah sebuah proses dari harga barang dikalikan dengan jumlah barang. Buatlah program transaksi di atas. Nah, langkah-langkahnya apa? Kita tulis dulu judulnya, transaksi penjualan. Nah, itu kita tuliskan dulu judulnya itu transaksi penjualan. Kita deklarasikan, ada masukannya apa? Ada nama barang. Ya, nama barang. Nama barang ini kita deklarasikan sebagai apa? Oh, ini nanti dimasukkan adalah berupa alfabet. Maka kita bisa berisi string. Nah, seperti ini. Harga barang, kita tuliskan harga barang, saya singkat dengan harga bar, tipenya adalah real. Jumlah barang, tipenya adalah integer. Total itu didapat harga kalikan jumlah tadi, tipenya adalah real. Nah, kalau sudah kita membuat seperti ini, baru berikutnya adalah tuliskan program antara begin dan end.
Kita tuliskan programnya di sini antara begin dan end. Ini tadi judulnya program transaksi penjualan. Ini ya, program transaksi penjualan. Nih, program transaksi penjualan seperti ini. Usage unit sistemnya variabel, yaitu ya ditentukan nama barang tipenya string tadi, harga, dan ini sama ya, karena harga dan total itu tipenya real, maka harga, total tipenya real. Jumlah barang karena beda, jumlah bar itu tipenya integer. Nah ini adalah import library, sedangkan ini adalah untuk dirujuk dari ini tadi usage CRT harus wajib menggunakan clear screening tadi. Write nama barang, read len. Nah ini kita baca variabelnya nama bar, ini sudah ada deklarasinya, nama bar tipenya adalah string. Ya, terus harga barang, ini harga sudah, ini harga barangnya. Terus jumlah barangnya sudah kita deklarasikan juga, tipenya integer. Nah ini, kalau sudah yaitu total didapat harga barang kalikan jumlah. Untuk menampilkan yaitu total bayarnya adalah sepertian. Ini total ini adalah tempat, ini 6 dan 2 ini sebagai tempat ya. Pesan tempat ribuan dan pecahan. Kalau 6 itu ya mulai dari satuan, ya satuan. 2 adalah puluhan, 3 adalah ratusan, 4 adalah ribuan, 5 adalah puluhan ribu, 6 adalah ratusan ribu. Jadi angkanya hanya sampai ratusan ribu. Kalau jutaan, ya kita pesan pakai angka 7, ya 7 digit. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya tadi, yang dimaksud dengan jumlah 6.2 ini adalah opsional, bisa lebih atau kurang sesuaikan dengan kebutuhan. Ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini total bayar, pokoknya total 6. 6 ini adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Nah ini adalah 2 tadi, 1, 2 ini ya, per 50, per 40-an, dan seterusnya. Kalau kurang nanti tambahkan 7, 8, 9, dan seterusnya. Kalau di sini mau ditambahkan angka di belakang titiknya lebih banyak lagi, ya tambahkan 3, 4, dan seterusnya. Pohon di sini yaitu 8.24, berarti nanti ada 4 digit di belakang titik ini. Kalau 8 berarti sampai dengan apa? Jutaan, puluhan juta, seperti itu. Ini contoh yang kita tuliskan tadi hasil programnya, nama barang, pokoknya buku, harga barangnya 5.000, jumlah barangnya 3. Jadi total barangnya adalah 3 dikalikan dengan 5 yaitu 15.000. 15.000 itu berapa digit di sini? Yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 digit cukup. Ya, nanti kalau ada 6 digit ya berarti kan di sini masih ada space kosong ya, jadi ada ratusan ribu seperti itu. Cukup ya. Untuk program di atas, Anda bisa tambahkan bahwa setiap pembelian mendapatkan potongan sebesar 15% dari total pembeliannya. Tambahkan juga bayar yang didapatkan dari total dikurangi dengan potongan. Nah, ini akan kita coba nanti praktiknya. Nah, ini sebagai latihannya, kita akan coba untuk latihan di sini ya. Sebelum kita tutup, kita masuk lagi. Saya coba tadi ya, masuk ke utamanya tadi di sini. Software-nya tadi sudah kita buka ya, software-nya. Nah, ini. Software-nya saya aktifkan dulu. Nah, ini software Pascal-nya tadi ya. Jadi kita buka di sini file ya. Di sini saya buka filenya. Tadi ada new untuk membuka lembar kerja baru. Open berarti membuka yang sudah pernah kita simpan sebelumnya. Terus berikutnya adalah save untuk menyimpan. Jadi yang pertama kita kalau sudah ini ya sudah terbuka berarti tidak perlu kita membuka lembar kerja baru lagi. Contoh program sederhananya adalah seperti ini, begin, tanpa adanya judul tadi ya, begin. Nah ini, langsung kita tuliskan write seperti ini, write. Nah, write, kita gunakan tanda petik. Ini jangan sampai salah dengan ini beda ya ini. Nah ini beda. Ini kurungnya kurung sikit ini beda seperti ini. Ya, ini, write, ya tanda petik, namaku Budi. Tadi saya tulis seperti itu ya. Terakhir dengan tanda titik koma, terus di sini, nah ini, write lagi, yang kedua. Rumahku Demak. Ini ya, dah. Kita tutup dengan N titik. Nah, program sederhananya adalah seperti ini. Nah, kalau sudah kita bisa menyimpan file save. Ya, save atau save as di sini save ya. Kalau tidak Anda buatkan direktori baru, dia akan menyimpan di sini tpwd di Pascal-nya tadi di bin direktori ini tpwdb di bin di sini ya, di direktori bin di sini. Kita ketikkan namanya. Pokoknya kata coba, pokoknya seperti itu ya. Coba. Sudah ada atau belum ya? Coba saja seperti itu. Oke. Nah, ini coba titik pas.
Setelah itu kita uji, apakah yang kita ketikkan itu sudah betul atau belum, kita masuk ke run di sini boleh, dengan menggunakan Ctrl 9 juga boleh. Nah ini, maka hasilnya di sini. Ini belum ada tambahkan read ya, nggak terbaca. Di bawah ini saya tambahkan dulu readline dulu, readline. Ya. Ini, sekarang sudah tambahkan, karena tadi sudah ditampilkan cuma nggak kelihatan itu langsung hilang ya, karena tidak ada readnya, kita kasihkan kesempatan baca. Ini hasil yang kita dapatkan yaitu namaku Budi, rumahku Demak. Ada dua di sini namaku Budi rumah. Karena tadi yang pertama tadi sudah ada. Ya ini 2 kali ya. Nah, ini contoh penerapannya adalah seperti ini, yaitu sederhananya adalah programnya adalah seperti ini. Nah, oke. Kalau kita akan membuat lagi, yaitu ya, ini kita pilih file, kita pilih new. Nah seperti ini. Kalau ada judulnya tadi kita terus seperti ini, program. Nah ini judulnya. Huruf besar, huruf kecil sama saja ya program, kasih spasi di sini ya. Contoh Pascal. Ini aja ya. Pertama. Nah ini. Jangan lupa berakhir dengan tanda titik koma. Tadi ada fungsi daripada ini ya, terus ada variabel. Kalau mau dituliskan variabelnya, kalau sudah tahu variabelnya apa di sini ya, ada masukan ya. Kalau mau dikasihkan nama seperti itu, ya silahkan. Kalau belum ya kita lewati dulu variabelnya apa, begin. Strukturnya kita tuliskan dengan N. Nah, seperti ini. Ini strukturnya adalah seperti ini. Ya, mau ditampilkan seperti itu ya variabelnya. Coba contoh program pertama tadi. Kalau tidak ada variabelnya ya sudah kita tuliskan tadi di sini write ya tadi write len ya, saya tuliskan seperti itu. Tadi ada namaku Budi ya gitu ya. Nah, ini Budi. Jangan lupa. Nah, ini titik koma. Breadline lagi ya, bread lagi, nggak apa-apa nulisnya salah di sini ya. Nanti katakan lihat di sini breadline ya, breadline rumahku Demak. Ya, berakhir dengan tanda titik koma redline. Nah, ini ya. Jadi karena belum ada variabel ya dituliskan seperti ini. Kalau kita langsung kita jalankan run, di sini ada kesalahan. Nah ini ya identifiernya di sini. Karena kita tidak menuliskan apapun di sini ya dikiranya ini. Nah, maka kalau ini kita hapus, kalau kita belum punya ya ini sebaiknya kita hapus. Kalau tidak menyebar. Kita jalankan lagi ya, run lagi nah, seperti ini. Nah, ini ada kesalahan penulisan di sini, ada nuliskan. Kalau terjadi kesalahan itu langsung menunjukkan di mana kursor itu, di mana letak kesalahannya di sini. Yaitu kita tuliskan di sini. Oh, salah di sini, redline. Terus kita tuliskan lagi, run lagi kembali ya. Nah, jalankan lagi. Nah, di sini ada letak kesalahan. Kesalahannya apa? Belum diberikan tanda petik. Nah, ini kita tuliskan seperti ini. Nah, ini belum ada tanda petik. Nah, ini. Kalau sudah kita jalankan kembali, run. Nah, ini. Hasilnya kalau read tadi ya, dengan menggunakan ini, namaku Budi, rumahku Demak, ini bedanya ini antara bread dan breadline itu terletak di sini nih. Ini perbedaan utama yang ada pada bread dan breadline. Untuk yang lain, Anda bisa mencoba tadi ya. Ini saya tekankan kembali ke sini. Anda bisa mencoba yang ini tadi, yang penggunaan ini, ya penggunaannya ini. Nah, ini program bisa kita tuliskan seperti ini nantinya, yaitu program transaksi penjualan, ya transaksi penjualan. Itu bisa kita buat di situ kita tampilkan. Nah, ya, ini saya sudah ada. Kalau kita tampilkan saja nih ya, open. Saya buka dulu. Ini program, contoh tadi adalah program transaksi penjualan. Usage CRT, ini unit sistemnya ya, usage CRT. Mohon maaf, ini lagi batuk ya. Usage CRT ini adalah unit sistem, variabel ada nama barang, tipenya adalah string, harga barang, total, ini tipenya real, jumlah barang, ini tipenya integer. Begin, ini kita mulai dari sini, clear screen ini kita yang rujuk dari sini. Jadi kalau kita akan menuliskan CLR, SCR harus menggunakan usage CRT ini. Bread, nama barang, readline. Di sini saya tuliskan nama barang ya, readline-nya. Langsung turun ke bawah, nama barang, baca parabelnya. Bread, harga barang, ini. Nah, kita bisa jalankan ini, run kalau sudah. Nah, maka akan muncul di sini nama barang, kita tuliskan nama barangnya apa? Buku. Harganya berapa? Yaitu 3.000. Jumlahnya berapa? Yaitu 2. Nah ini. Sudah didapatkan itu total barnya adalah yaitu 6.000.
Untuk masalah ini kalau kurang ya nanti bisa diatur sendiri ya supaya ini bisa geser supaya lurus ini ya diatur sendiri aja. Oh ini kalau kurang geser ya ini kasih titik-titiknya supaya sama dengan yang di bawah ini. Nah ini kita bisa atur sendiri. Ini hanya soal perapian saja. Nah seperti ini. Iya. Untuk praktikum detailnya akan saya jalankan pada minggu depan. Jadi kalau sudah seperti ini kita rapikan kembali di run lagi. Nah ini ya. Tadi nama barangnya adalah pena, umpamanya seperti itu, harganya berapa yaitu 2.500, jumlahnya berapa 2. Nah ini. Nah, kita bisa gunakan seperti ini, contohnya adalah seperti ini ya supaya rapi. Kalau belum rapi nanti bisa dirapikan kembali. Kembali ke papan utamanya. Oke, Anda bisa mencoba untuk latihannya yang tadi di awal tadi ada program transaksi untuk apa itu? Hitung luas segitiga ya. Anda bisa laksanakan seperti itu. Nah, ini tadi sudah untuk programnya. Untuk latihan-latihan Anda bisa buat ini ya. Program untuk mengkonversi ya derajat Celcius. Jadi rumusnya apa? Yang kita masukkan Celciusnya kalau mencari ini reamur berarti 4/5 dikalikan dengan C-nya. Kalau Fahrenheit 9/5 dikalikan dengan Celciusnya ditambah dengan 12. Jadi output yang ditampilkan adalah reamur dan Fahrenheit. Tadi program untuk menghitung luas segitiga sudah saya tampilkan di situ ya, luas segitiganya untuk itu. Terus buat program untuk menghitung luas dan keliling lingkaran. Nah ini jari-jarinya topinya ya. Ini program untuk menampilkan. Nah ini penutup. Jadi perintah dasar di dalam Pascal ini terdiri dari bread. Ini berfungsi untuk menampilkan teks pada tag ya, tag pada layar monitor. Bread akan menampilkan tampilan ke kanan, sedangkan breadline akan menampilkan tampilan baris ke berikutnya. Jadi bedanya bread itu dia akan ke kanan, kalau breadline turun ke bawah. Begitu juga dengan read maupun readline. Kalau read kita baca di sebelah kanan, kalau readline di bawahnya. Berikutnya perintah dasar dalam Pascal harus diakhiri dengan tanda titik koma, kecuali N, yaitu berakhir dengan tanda titik. Ya itu, bedanya itu. Oke, hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Kita jumpa lagi untuk minggu depan dalam praktikum logika algoritmanya. Untuk sementara, saat tadi praktiknya belum. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan dengan praktikum mulai dari awal sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi minggu depan.